Bagi kamu YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel dan mendapatkan banyak subscriber, kalian berada di video yang tepat. Pada video ini saya akan bagikan bagaimana cara menambah subscriber YouTube. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai ya, supaya dapat ilmunya. Oke? Tips yang pertama, untuk menambah subscriber yang harus kita lakukan sebagai YouTuber pemula adalah memilih fokus channel kita, atau sering disebut dengan niche. Fokus channel ini harus kita terapkan di awal, teman-teman. Berbeda halnya apabila channel kita itu sudah besar ya, dan berkembang dengan memiliki jutaan subscriber. Fokus channel boleh mulai berkembang dengan membuat konten-konten baru dalam fokus niche yang berbeda. Nah, bagi kita YouTuber pemula, jika isi konten kita itu memiliki tema yang campur-campur atau gaduh-gaduh, itu akan sulit berkembang dan mendapatkan banyak subscriber. Jadi saat penonton itu baru menemukan channel kita dan melihat bahwa tema channel kita itu secara keseluruhan memiliki fokus tema yang sama dengan minat penonton tersebut, maka kemungkinan besar penonton baru tersebut mau untuk subscribe channel kita. Tapi jika penonton baru menemukan channel kita dan melihat ternyata tema channel kita itu secara keseluruhan campur-campur, gaduh-gaduh, kemungkinannya kecil mereka untuk subscribe channel kita, teman-teman. Misal seperti ini, minat mereka adalah mengenai tutorial seputar YouTube gitu. Tapi ternyata di channel kita selain membahas tutorial seputar YouTube, isinya konten-konten masakan dan konten kosmetik gitu. Secara insting biasanya penonton baru tersebut itu memilih untuk tidak subscribe. Makanya ini penting bagi kita sebagai YouTuber pemula itu untuk konsisten membuat konten-konten dengan satu tema ya, atau satu fokus pembahasan saja. Ada banyak fokus tema channel yang bisa dipilih kok. Kita bisa menyesuaikan dengan minat dan pengetahuan yang kita miliki ya. Ada fokus tema kesehatan, parenting, gaming, motivasi, bisnis, usaha, traveling, fotografi, kosmetik, hewan peliharaan, olahraga, musik, komputer, gadget, otomotif, dan masih banyak sekali teman-teman ya. Setiap fokus tema itu memiliki penonton setianya masing-masing yang siap untuk subscribe ke channel kita. Seperti itu. Tips yang kedua nih, untuk menambah subscriber YouTube, mempelajari SEO. Search Engine Optimization YouTube ini kita sangat butuhkan ya teman-teman, agar video dan channel kita itu bisa ditemukan oleh penonton baru sebanyak mungkin. Nah, sebagai YouTuber pemula, kita itu memasuki komunitas yang begitu besar, yang berisi jutaan bahkan miliaran setiap video yang beredar. Tentu saja orang-orang akan kesulitan untuk menemukan dan menonton video yang kita upload. Ada keterangan resmi dari YouTube nih mengenai bagaimana cara orang lain menemukan video kita. Dengan lebih dari 500 jam konten yang diupload ke YouTube setiap menitnya, hampir mustahil untuk menemukan apa yang Anda butuhkan tanpa adanya bantuan untuk mengurutkan semua video tersebut. Sistem peringkat penelusuran YouTube mengurutkan video dalam jumlah besar untuk memilih hasil yang paling berguna dan relevan bagi kata kunci penelusuran Anda, dan menampilkannya dengan cara yang mempermudah Anda dalam menemukan apa yang dicari. Nah, seperti yang kita ketahui, YouTube itu adalah mesin pencarian atau search engine terbesar kedua ya setelah Google. Saat awal kita membuka aplikasi atau website YouTube, secara default itu YouTube akan merekomendasikan video-video yang dianggap sesuai dengan minat kita. Namun jika dalam sekelompok video itu tidak ada yang menarik bagi kita, biasanya kita kan langsung mengetikkan keyword ya, atau kata kunci sesuai dengan video yang ingin kita tonton ya di pencarian YouTube. Misalnya kita ingin menonton film atau lagu tertentu gitu. Biasanya kita mengetikkan judul film atau lagu tersebut di kolom search YouTube kan. Contohnya kita ingin mengetahui video tentang berapa gaji YouTuber 1000 subscriber gitu. Kita akan mengetikkan kata kunci berapa gaji YouTuber 1000 subscriber tersebut di kolom search YouTube. Nah, setelah orang mengetikkan kata kunci tertentu, YouTube itu akan mencari dari jutaan video yang ada, lalu merekomendasikan sekumpulan video yang dianggap paling sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan tersebut, teman-teman. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi YouTube itu merekomendasikan video untuk kita tonton? Kita bisa lihat tips yang diberikan oleh YouTube-nya langsung nih. Di penelusuran YouTube ada 3 elemen utama yang kami prioritaskan untuk memberikan hasil penelusuran terbaik. Relevansi, keterikatan, dan kualitas. Untuk memperkirakan relevansi, kami memeriksa banyak faktor,
seperti seberapa cocok judul, tag, deskripsi, dan konten video dengan kata kunci penelusuran Anda. Sinyal interaksi adalah cara yang sangat penting untuk menentukan relevansi. Kami menyertakan sinyal ketertarikan dari pengguna, misalnya kami dapat melihat waktu tonton video tertentu untuk kata kunci tertentu, guna menentukan relevan tidaknya video tersebut dengan kata kunci pengguna lain. Terakhir, terkait kualitas, sistem kami dirancang untuk mengidentifikasi sinyal yang dapat membantu menentukan channel mana yang memperlihatkan keahlian, kredibilitas, dan kepercayaan dalam topik tertentu. Nah, dari tips yang diberikan oleh YouTube ini ternyata ada 3 elemen utama yang mempengaruhi rekomendasi YouTube, teman-teman. Saat ada orang yang mencari video dengan kata kunci tertentu melalui search YouTube. Elemen yang pertama adalah relevansi, yaitu seberapa cocok judul, tag, deskripsi, dan konten video dengan kata kunci yang diketikkan pada kolom search YouTube, ya. Nah, berarti sebagai YouTuber pemula, kita harus melakukan optimasi judul video kita, deskripsi, tag video kita, dan konten video kita juga harus menyesuaikan dengan kata kunci yang paling banyak dicari orang dalam kolom search YouTube, teman-teman. Saya kasih contoh nih. Misal orang banyak mencari video tentang ide peluang usaha di tahun 2024. Nah, maka ini menjadi peluang bagi kita yang memiliki fokus channel tentang ide usaha untuk membuat konten tentang ide usaha tahun 2024 tersebut. Kemudian melakukan optimasi SEO dengan cara menuliskan kata kunci ide peluang usaha tahun 2024 pada judul, deskripsi, dan tag video kita. Seperti itu. Elemen yang kedua yang mempengaruhi rekomendasi hasil search YouTube, ketertarikan dan engagement penonton terhadap video kita. Engagement ini adalah waktu tonton video atau yang sering disebut dengan watch time, teman-teman. Watch time itu apa? Pengertian watch time menurut YouTube adalah jumlah waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton video. Informasi ini memberikan gambaran mengenai konten yang sebenarnya ditonton penonton, bukan video yang ditinggalkan setelah diklik. Jadi watch time itu adalah seberapa lama orang menonton video kita setelah mereka klik, teman-teman, ya. Contohnya, jika video kita itu bisa menjawab pertanyaan atas kata kunci yang orang ketikkan di kolom search YouTube, ya, maka orang tersebut pasti akan terpuaskan dan menonton video kita sampai selesai atau hampir mendekati selesai, teman-teman. Nah, sebaliknya, jika konten video kita tidak sesuai dengan judul dan deskripsi dan tidak menjawab pertanyaan atas kata kunci yang orang ketikkan pada kolom search tadi, ya, maka mereka akan segera meninggalkan video kita dan mencari video yang lain. Nah, itu yang dimaksud YouTube mengenai video yang ditinggalkan setelah diklik, teman-teman. Jadi sinyal watch time ini yang digunakan oleh YouTube untuk menilai apakah video kita itu akan diprioritaskan pada halaman pertama hasil search atau tidak, gitu. Semakin tinggi watch time view video kita itu akan terus diprioritaskan pada halaman pertama hasil search, teman-teman, dan bisa muncul di paling atas, sehingga potensi penonton baru yang datang ke channel kita itu akan semakin banyak. Otomatis berpotensi menambah subscriber channel kita, seperti itu. Elemen yang ketiga nih, yang mempengaruhi rekomendasi hasil search YouTube, kualitas channel. YouTube akan menentukan channel mana yang memperlihatkan keahlian, kredibilitas, kepercayaan dalam topik tertentu. YouTube akan memprioritaskan hasil pencarian kepada channel-channel yang paling banyak membahas topik sesuai kata kunci yang diketikkan pada kolom search YouTube. Misal nih, ada orang yang mencari kata kunci tutorial YouTube gitu, maka YouTube akan memprioritaskan video-video di dalam channelnya yang banyak membahas tentang tutorial YouTube, bukan memprioritaskan channel yang hanya berisi 1 atau 2 konten saja tentang tutorial YouTube, sedangkan konten lainnya membahas tentang masakan, kosmetik, dan lain sebagainya. Makin banyak konten dengan topik yang sama, maka kita akan semakin dianggap ahli, kredibel, dan terpercaya oleh YouTube tentang topik tersebut. Dan itu akan menguntungkan channel kita dalam fitur search YouTube, teman-teman. Itulah kenapa saya katakan pentingnya konten-konten dalam channel kita itu membahas pada satu niche atau fokus satu tema saja, teman-teman. Coba pelajari tentang SEO YouTube dan praktekkan. Karena dari situ kita bisa memanfaatkan search engine YouTube atau kolom pencarian YouTube itu, ya, untuk mendapatkan penonton baru yang datang dan menonton video kita sebanyak-banyaknya. Semakin banyak penonton baru yang datang, maka semakin banyak pula potensi penambahan subscriber channel kita, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan, jika kalian menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube, subscribe dan like dulu dong, sebagai tanda support pada channel ini. Oke? Udah ya, kita lanjutkan lagi. Tips berikutnya,
untuk menambah subscriber YouTube, menampilkan sesuatu yang unik dan berbeda dalam channel kita. Channel kita harus berbeda dan unik teman-teman, dibandingkan dengan semua channel yang sama topiknya atau pembahasannya dengan channel kita. Di YouTube itu banyak sekali channel, tetapi mengapa ada channel yang berkembang dan ada juga channel yang tidak berkembang? Apakah benar membangun karir di YouTube itu sudah sangat sulit karena persaingan yang begitu ketat? Ternyata tidak teman-teman. Ada banyak juga channel yang perkembangannya itu pesat sekali teman-teman. Di persaingan yang ketat ini mereka bisa menemukan satu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang belum pernah ada, belum pernah ditampilkan sebelumnya. Begitu channel mereka fokus pada satu hal itu, subscriber mereka mulai meledak. Seperti contohnya channelnya Vicky Naki ya. Dulu Vicky Naki membuat konten tentang Omi TV. Nah, Omi TV ini adalah komunitas yang sudah lama ada di YouTube ya. Tapi Vicky Naki ini bisa menemukan perbedaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan kemampuan bahasa asing yang dia miliki, dia mampu menyuguhkan hiburan yang sangat menarik ya. Saat dia itu merayu cewek dan bikin kaget cewek-cewek cantik dari berbagai negara. Dan hasilnya, channelnya mampu menembus 3 juta subscriber hanya dalam waktu 3 bulan saja. Jadi setelah memilih niche atau fokus channel yang sudah kita tentukan, coba temukan sesuatu yang membuat kita itu berbeda. Sesuatu yang dapat kita gunakan untuk menonjol dan unik di antara channel lain. Sehingga orang yang baru melihat channel kita itu tertarik untuk subscribe channel kita teman-teman. Tips yang keempat nih, untuk menambah subscriber YouTube. Dengan mempromosikan channel kita. Di awal kita bisa share ke keluarga kita, teman, atau sosial media kita yang biasa kita pakai. Banyak orang tidak memahami bahwa algoritma YouTube itu dibuat untuk memiliki satu misi, yaitu gimana caranya supaya orang-orang menonton YouTube dan berada di platform YouTube selama mungkin. Jadi apapun yang kita lakukan untuk membantu YouTube dengan tujuan khusus tersebut, algoritma YouTube akan menyukai channel kita. Contohnya nih, jika kita berhasil membawa banyak orang dari sumber eksternal ke YouTube, misalnya dari medsos, Facebook gitu, Instagram atau Twitter gitu, maka kita melakukan apa yang diinginkan algoritma YouTube. Nah, saat kita membawa misalnya 100 orang dari Facebook atau Instagram untuk menonton channel YouTube kita, yang akan dilakukan algoritma adalah mencoba mencari tahu konten seperti apa yang ditonton oleh 100 orang ini di dalam video kita. Kemudian merekomendasikan video tersebut kepada lebih banyak orang yang menyukai konten dengan topik yang sama teman-teman. Sehingga orang-orang dari luar YouTube dan juga hasil rekomendasi YouTube inilah yang akan menjadi potensi subscriber baru channel kita. Seperti itu. Jadi coba luangkan waktu ekstra ya setiap kali kita mengupload video. Kita share ke keluarga, teman ya, atau di Facebook, Instagram, Twitter gitu ya. Siapa tahu mereka suka dengan konten kita dan subscribe ke channel kita. Oke. Tips yang terakhir nih untuk menambah subscriber YouTube, berinteraksi. Hal ini sering diabaikan oleh konten kreator di YouTube. Padahal interaksi ini penting juga loh. Interaksi dengan penonton dan konten kreator yang lain. Sering sekali ya, saya itu dapat komentar dan pertanyaan seperti ini. Kok channel saya tidak berkembang ya kak? Kenapa video saya itu tidak mendapatkan rekomendasi? Kenapa channel saya tidak ada subscriber? Nah, ketika ditanya apakah sudah melakukan interaksi dengan penonton atau konten kreator lain, jawabannya 99% itu tidak melakukan interaksi ini. Saya kasih pemahaman soal interaksi ini teman-teman. Saya analogikan seperti di lingkungan rumah tempat tinggal. Misal kita baru saja pindah ke lingkungan baru nih ya. Tetangga sama sekali tidak ada yang tahu bahwa kita adalah penghuni baru di lingkungan itu. Misal pada malam minggu ada aktivitas kumpul-kumpul gitu, silaturahmi di lingkungan tersebut. Seluruh tetangga berkumpul dan makan bersama, mengobrol dan berinteraksi. Nah, jika kita memutuskan tidak bergabung ke acara tersebut, maka mereka masih tidak tahu bahwa kita orang baru di lingkungan itu, ya kan? Nah, berbeda jika kita memutuskan untuk bergabung, maka kita akan bertemu dengan tetangga kita dan berinteraksi dengan orang tersebut. Berawal dari acara itulah lama-kelamaan dari mulut ke mulut, semakin banyak orang yang mengetahui bahwa kita itu adalah penghuni baru di lingkungan itu. Jadi dalam analogi ini, YouTube itu adalah lingkungan, video orang lain dalam YouTube itu adalah acara silaturahmi, dan channel YouTube kita adalah penghuni yang baru saja pindah ke lingkungan atau komunitas tersebut. Yang harus kita lakukan adalah mencari channel orang lain dengan jumlah subscriber yang hampir sama atau lebih, lalu kita mengomentari video mereka.
bisa memuji cara mereka edit video, menyebutkan sesuatu dalam video yang menarik bagi kita, mengomentari sesuatu yang sangat kita sukai dari video mereka. Kita bisa lakukan itu, teman-teman. Dan karena faktor keingintahuan manusia, 9 dari 10 komentar kita itu akan menarik mereka ke channel kita. Tadi sudah kita pahami bersama ya, bahwa tujuan algoritma YouTube itu adalah mendukung channel yang berusaha untuk mempertahankan orang-orang tetap berada di dalam YouTube selama mungkin. Jadi jika kita berinteraksi dengan orang-orang di dalam YouTube, secara tidak langsung kita membawa mereka itu kembali ke YouTube untuk saling membalas komentar. Dan tanpa kita sadari, kita telah menyelesaikan misi dengan tepat, teman-teman. Apa yang diinginkan algoritma YouTube. Jadi coba beberapa kali dalam seminggu ya, usahakan untuk menyediakan waktu 1 atau 2 jam hanya untuk berinteraksi di YouTube, membalas komentar video, membaca balasan, lalu membalas kembali komentar mereka. Lakukan secara konsisten terhadap video kita sendiri maupun video orang lain. Dengan melakukan ini, kita akan membawa ratusan orang ke channel kita dan berpotensi menarik minat mereka untuk menjadi subscriber. Seperti itu, teman-teman. Semoga video tentang cara menambah subscriber YouTube ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk mengembangkan channel YouTube kalian. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang, teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.